Halo Indonesia. Halo Indonesia. Masya Allah, saudaraku, air di sini sungguh seger, dingin banget, dan ini Masya Allah luar biasa ya. Buku. Satu lagi jejak Al-Quran di buminya Allah, Afko, Lebanon. Wow! Di tempat inilah yang dipercayai oleh masyarakat sekitar bahwa Nabi Yunus dimuntahkan sama ikan besar. Masya Allah, harum banget jeruknya. Saudaraku, inilah hasil dari proses pembuatan sabun dari minyak zaitun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana dofatu minal iman." Kebersihan sebagian dari iman. Subhanallah. Assalamualaikum saudaraku. Lebanon adalah negeri yang mana pernah disinggahi dan dilewati oleh para nabi. Dan saya akan menelusuri jejak-jejak dan sejarah-sejarah para nabi di negeri berlambang Cheddar ini. Saudaraku, jangan bayangkan Lebanon seperti negara Arab lainnya. Lebanon tidak memiliki padang pasir ataupun unta sebagai hewan ternak. Negara ini justru dipenuhi pepohonan hijau dan musim salju yang begitu dingin. Mungkin ini juga yang menjadi salah satu keberkahan negeri Syam. Al-Ard allati barakna fiha, tanah yang kami berkahi. Keberkahan yang mencakup material berupa kesuburan tanah dan sumber daya, serta berkah spiritual, tempat lahir atau diutusnya banyak nabi, serta tempat persinggahan dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku, kali ini saya ingin merasakan kehangatan tepi laut Mediterania. Gak heran kalau banyak yang menjuluki ibu kota Lebanon, Beirut, sebagai Paris dari Timur. Dari kota inilah, saya kembali memulai pencarian jejak Al-Quran di tanah para nabi. Tempat pertama yang saya datangi adalah air terjun Afko. Terletak di desa Afko, wilayah Byblos, mata air ini berada cukup jauh dari kota Beirut, sekitar 56 km ke arah timur laut. Alhamdulillah saudaraku, sekarang saya sudah sampai di hulu Sungai Ibrahim ya. Biasa orang Lebanon menyebutnya Nahor Ibrahim, yaitu Afko Waterfall. Subhanallah. Air terjun Afko menjadi tujuan wisata warga lokal hingga mancanegara. Bukan hanya karena fenomena alamnya, tetapi juga kisah sejarah di baliknya. Air terjun Afko ini juga merupakan hulu dari sungai atau yang lebih dikenal dengan Nahar Ibrahim. Masya Allah saudaraku, ini adalah Sungai Ibrahim atau warga setempat, warga Afko menyebutnya Nahar Ibrahim karena Nabi Ibrahim pernah hijrah dari Babilonia atau yang biasa kita sebut Irak ke negeri Syam. Nah, Nabi Ibrahim bersama keluarganya pernah singgah di sungai ini. Subhanallah. Dahulu, sebelum mengenal agama Samawi, kuil-kuil peribadatan didirikan di mata air ini karena dinilai sebagai situs suci dan tempat bertemunya dewa-dewi kepercayaan masyarakat kuno. Struktur jembatan batu yang terdapat di air terjun Afko juga merupakan peninggalan beberapa peradaban yang pernah mendiami wilayah ini selama ribuan tahun. Mulai dari bangsa Fenisia, bangsa Romawi, Kekaisaran Bizantium hingga tentara salib di abad ke-12.
Masya Allah, saudaraku, air di sini sungguh seger, dingin banget, dan ini Masya Allah luar biasa ya. Saudaraku, air terjun Afko mengalir langsung dari mulut Gua Afko, sebuah gua kapur raksasa setinggi 200 meter yang merupakan salah satu gua terbesar di wilayah ini. Air dari gua yang berada di ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut ini menjadi sumber utama bagi Sungai Adonis atau dikenal juga sebagai Sungai Ibrahim. Antara biru air terjun yang jernih, vegetasi yang hijau, dan tebing-tebing batu kapur putih nan eksotis. Suasana ini menjadikannya salah satu titik fotografi paling ikonik di negara Lebanon. Kesegaran dan keindahan air terjun Afko mengingatkan saya pada sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kami juga menjadikan padanya bumi, kebun-kebun kurma dan anggur, serta kami memancarkan padanya beberapa mata air, agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Mengapa mereka tidak bersyukur? Quran Surat Yasin ayat 34 hingga 35. Dalam surat Al-Ankabut ayat 26 yang artinya, sesungguhnya aku hijrah kepada Tuhanku, sungguh Tuhan yang maha perkasa lagi maha penyayang. Subhanallah. Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim, dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Quran Surat Al-Ankabut ayat 26. Air Sungai Ibrahim umumnya tampak sangat jernih, terutama di dekat Gua Afko yang menyimpan sumber air lelehan salju dan mata air pegunungan. Alhamdulillah saudaraku, satu lagi jejak Al-Quran di buminya Allah, Afko, Lebanon. القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Alhamdulillah saudaraku ya, Masya Allah, Afko sungguh luar biasa dengan air terjun. Kalau bahasa orang Bandung bilangnya Nahar Ibrahim, subhanallah. Sebentar saudaraku, saya mendengar warga setempat kayaknya sedang menghafal Quran. Samperin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ismirian min Indonesia. تشرفنا. Oh, من لبنان. Subhanallah. Syu amna? نقرأ القرآن. Oh, Masya Allah. Saudaraku, ternyata benar ya, ibu bersama anaknya sedang menghafalkan. Kalau gitu saya mau mendengarkan ya. تفضل اقعد معنا. Syukran. تفضل اهلا وسهلا. نقرأ القرآن. اهلا وسهلا. Alhamdulillah. يا كلها. Wah, Alqaf very nice. Subhanallah. صراط الذين أنعمت عليهم. Saudaraku, di balik kemegahan air terjun Afko, saya bertemu dengan sosok Ibu Zena Zaiter dan putrinya, Gofran. Warga asli Lebanon ini tidak sekadar datang untuk berwisata, namun juga mengisi waktu dengan mengulang kembali hafalan ayat suci Al-Quran sang putri di tengah syahdunya suasana di sini. Yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Keramahan warga Lebanon memang sudah dikenal masyarakat dunia. Di negeri ini, tamu adalah kehormatan. Sementara, sajian kopi adalah simbol persaudaraan dan sambutan yang hangat. يلا تفضل. Masya Allah, syukran. Alhamdulillah, saudaraku, saya ditawarin kopi. Masya Allah ya, warga Afko di sini sungguh luar biasa, ramah-ramah banget. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, melihat interaksi Zena dan Gofran mengingatkan kita pada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai teladan umat Islam, Nabi Ibrahim tidak hanya fokus pada ketaatan pribadi, tetapi juga senantiasa berusaha agar keluarganya berada dalam cahaya tauhid. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan doa yang beliau panjatkan. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.
Al-Quran Surat Ibrahim ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, saudaraku, emang harus ya kita sebagai orang tua mengajarkan anak kita ilmu agama agar anak kita soleh dan solehah. Subhanallah, seperti dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang berbahan bakar manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak pernah durhaka kepada perintah Allah dan selalu menjalankan perintahnya. Subhanallah. Kufuwan ahad. Sadaqallahul aliyyul azim. Masya Allah. Syukran. Saudaraku, pertemuan dengan warga lokal di Lembah Afko mengingatkan saya pada sebuah firman Allah mengenai kemuliaan persaudaraan, meski berbeda suku dan bangsa. Nah, wasarab. Very good. Very good. Subhanallah, Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa, senang sekali rasanya bisa berbaur dengan warga setempat. Dan Masya Allah, warga Afko benar-benar ramah. Subhanallah. Saudaraku, di antara kemegahan arsitektur kolonial dan hiruk-pikuk kendaraan kota Beirut, ada satu aroma yang berhasil menghentikan langkah saya. Ya, ini dia, kunafa, kuliner tradisional yang begitu populer dijajakan di jalanan kota Beirut. Manisan khas masyarakat Asia Barat ini memang menjadi primadona para pelancong, sebab rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut. Kunafa terbuat dari adonan tepung gandum halus yang dalam bahasa setempat disebut nafeh. Adonan kemudian dipanaskan di atas nampan sembari direndam dalam sirup manis, mentega, dan diisi keju akawi yang memiliki tekstur elastis seperti mozzarella. Harumnya mentega ditambah tekstur garing pada bagian atas kunafa membuat lidah saya semakin tidak sabar untuk mencicipinya. Namun, ada yang unik nih dari penyajian kunafa di kota Beirut. Di sini, potongan kunafa diselipkan dalam roti burger bertabur wijen yang disebut sebagai ka'ak. Tidak hanya itu, sajian kunafa kemudian disiram lagi dengan sirup manis. Istilah kunafa pertama kali muncul pada abad ke-13 dalam kitab Al-Tabikh fi Al-Maghrib wa Al-Andalus. Buku masa kuno ini menjadi bukti otentik bahwa kunafa telah menjadi bagian dari identitas kuliner umat Islam. Saudaraku, negeri Lebanon tidak lepas dari salah satu kisah Nabi yang begitu masyhur di kalangan umat Muslim, yakni Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus adalah seorang nabi dari Bani Israel yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwahkan ajaran tauhid kepada penduduk Ninawa di Irak. Namun, dalam sebuah perjalanan laut keluar dari kota Ninawa, Nabi Yunus mengalami sebuah kemalangan. Ia terpaksa menjeburkan diri ke laut karena kapal yang ditumpanginya terkena badai. Saudaraku, di tempat inilah yang dipercayai oleh masyarakat sekitar bahwa Nabi Yunus dimuntahkan sama ikan besar. Dan kalau saya lihat ya memang di sini tuh pasti zaman dahulu tuh pantai dan di sebelah sana ada laut yang begitu luas. Nah, di sini ada tulisan yang artinya dikabulkannya doa-doa mereka, diselamatkan dia dari kesedihan, dan begitulah cara kami menyelamatkan orang-orang beriman. Subhanallah. Namun, saya merasakan arsitektur yang sungguh eksotis ketika memasuki bangunan makom atau petilasan Nabi Yunus. Mulai dari pilar-pilar batu dengan pahatan khas arsitektur Islam klasik, dinding-dinding batuan kapur raksasa yang disusun sangat presisi, hingga kaligrafi-kaligrafi yang menghiasi beberapa sudut ruangan. Alhamdulillah,
Meski sebenarnya area makom Nabi Yunus ini dikhususkan untuk jemaah wanita, tetapi tim Jejak Al-Quran mendapat kesempatan eksklusif untuk melihat secara langsung kondisi di dalam makom Nabi Yunus alaihissalam. Saudaraku, seperti yang kita tahu, kisah Nabi Yunus alaihissalam yang menceburkan diri ke laut, lalu ditelan oleh ikan besar. Nah, pada saat di perut ikan besar, Nabi Yunus berdoa kepada Allah seperti yang tertera dalam surat Al-Anbiya ayat 8, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, sesungguhnya aku tergolong dalam orang-orang yang zalim. Masya Allah. Go, yalla, حطه. Surah ya. Good. Wait. Jeruk spesies yang dibilang sama masyarakat sini adalah jeruk puser. Nah, seperti ini bentukannya. Masya Allah, harum banget jeruknya.